Halo, selamat datang di sesi pengantar perkuliahan Hukum Internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Gary, staf pengajar di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad. Materi kita kali ini adalah mengenai suksesi negara. Marilah kita mulai pembahasan mengenai materi ini. Seperti halnya makhluk hidup yang pada suatu saat pasti mati, negara sebagai entitas politik tidaklah kekal keberadaannya. Sejarah panjang sebagai bagian dari peradaban umat manusia menunjukkan bahwa negara lahir, berkembang, dan kadang menghilang. Uni Soviet pernah berada di bumi ini pada tahun 1922 sampai dengan 1991. Sekarang Anda tidak bisa menemukan lagi Uni Soviet. Jerman Barat dan Jerman Timur yang Anda kenal setelah berunifikasi menjadi Jerman. Ya. Kemudian Kekaisaran Ottoman yang menghilang pada 1922 setelah menguasai hamparan dari Maroko ke Teluk Persia, dari Sudan hingga jauh ke utara Hungaria. Terhenti kehidupannya sampai dengan awal abad ke-20. Semua contoh tersebut membuktikan bahwa negara rentan terhadap berbagai perubahan. Lantas, apakah negara tersebut hilang begitu saja? Jawabannya tidak. Karena kita hidup di bumi dengan lahan yang terbatas. Negara yang menghilang digantikan segera dengan negara yang baru lahir. Anda pasti mengetahui bahwa setelah Perang Dunia Kedua, terdapat lebih dari 100 negara baru yang bermunculan. Ini merupakan suatu fakta yang menarik ketika kita melihat fase hidup dari suatu negara. Oke. Nah, dalam istilah hukum internasional, negara yang sebelumnya ada, kita kenal dengan sebutan dengan istilah predecessor state. Negara yang sebelumnya ada, kita kenal dengan istilah dengan predecessor state. Dan negara yang menggantikan disebut dengan successor state. Successor state. Kedua istilah ini penting untuk Anda ingat-ingat karena ini akan digunakan dalam penjelasan saya berikutnya ya. Negara predecessor digantikan dengan negara suksesor. Anda harus dapat membedakan antara suksesi negara dengan suksesi pemerintahan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah succession of government. Ini harus dibedakan dengan suksesi negara. Suksesi pemerintahan ada karena misalnya pemilu atau revolusi sehingga berganti kepemimpinan suatu negara. Sudah sangat jelas, urusan semacam ini adalah urusan internal dari satu negara dan hukum internasional tidak bisa campur tangan untuk mengaturnya. Berbeda halnya dengan suksesi negara. Suksesi negara berkaitan dengan hubungan antara satu subjek hukum internasional dengan subjek hukum lainnya. Sehingga ini diatur dalam pokok bahasan hukum internasional. Kalau kita lebih dalam lagi melihat, terdapat berbagai keadaan atau bentuk dari suksesi negara. Mulai dari dekolonialisasi, munculnya negara baru kemudian penyerahan satu wilayah negara dari satu negara ke negara lainnya, gitu. Terjadinya penggabungan atau unifikasi sampai dengan menghilangnya satu negara. Ya. Bubarnya satu negara menjadi negara-negara kecil misalnya. Ini semua adalah bentuk dari suksesi negara. Ya. Namun satu hal yang pasti akan menjadi permasalahan dari semua bentuk tersebut adalah apakah ada hak, kewajiban, atau tanggung jawab negara yang hilang, yang dialihkan dari negara predesesor ke negara suksesor. Ini merupakan masalah yang common dari kesemua bentuk suksesi tersebut. Ya. Saya sudah jelaskan kenapa suksesi dipelajari dalam kuliah ini. Negara merupakan subjek utama hukum internasional, sebagaimana Anda pernah pelajari dalam materi-materi sebelumnya, maka suksesi terhadap satu negara juga merupakan hal yang harus diatur dalam hukum internasional ya tadi. Nah, ini merupakan hal yang penting untuk dicatat ketika Anda mempelajari suksesi ya, bahwa ada masalah-masalah yang muncul dari suksesi negara. Ya. Berbagai permasalahan dapat muncul ketika terjadi suksesi negara. Salah satunya adalah permasalahan sah atau tidaknya perubahan kepemilikan kedaulatan terhadap suatu teritori. Bagaimana status perjanjian internasional yang pernah dibuat negara predesesor? Apakah perjanjian tersebut diwariskan ke negara yang baru?
bagaimana keanggotaan negara yang menggantikan negara yang hilang di organisasi internasional, sampai dengan apabila ada hutang dan aset negara, bagaimana status hutang dan aset negara tersebut? Apakah turut dialihkan atau tidak? Ini semuanya merupakan permasalahan dalam suksesi negara. Dalam berbagai kasus, problematika yang muncul dari suksesi negara tersebut yang sudah saya urut dari tadi ya sebelumnya, diatur dalam perjanjian internasional mengenai penyerahan teritori. Ya, biasanya diatur dalam perjanjian internasional mengenai penyerahan teritori ketika terjadi suksesi negara. Contohnya adalah Treaty of Saint-Germain yang dibuat pada tahun 1919 untuk disolusi atau pemisahan kerajaan Austro-Hungaria. Atau perjanjian-perjanjian bilateral yang dibuat oleh negara kolonial seperti Inggris, Prancis, Belanda ketika terjadi dekolonialisasi. Mereka membuat perjanjian penyerahan teritori ke wilayah yang akan merdeka, ke entitas yang akan merdeka. Perjanjian tersebut memang secara umum hanya mengatur atau secara utama mengatur penyerahan teritori. Namun di dalamnya biasanya juga diatur mengenai hak, kewajiban, atau tanggung jawab terkait satu wilayah teritori tersebut. Apakah diwariskan atau tidak, apakah continuity atau tidak. Ya. Sehingga bisa juga dijadikan patokan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hal terjadinya suksesi negara. Ya. Pertanyaan mengenai keberlanjutan, tadi saya sudah sempat singgung, ya, merupakan hal yang penting untuk pertama kali kita lihat dalam suksesi negara. Negara yang baru harus menentukan apakah dia entitas yang terpisah dari predesesornya, ataukah dia merupakan kelanjutan atau continuation dari negara predesesornya. Terpisah atau continuation. Agar lebih mudah, saya berikan Anda contoh India dan Pakistan. India adalah satu entitas yang bernama British India sebelumnya. Dan India menyatakan bahwa dia adalah continuity dari British India. Pakistan di sisi lain, dia tidak menyatakan sebagai continuation dari British India. Mereka betul-betul baru, betul-betul menjadi suatu entitas yang keseluruhannya berbeda dengan British India. Sebelumnya Pakistan dan India merupakan satu wilayah jajahan Inggris. Kriteria continuance ini penting bagi negara ketiga atau organisasi internasional dalam menentukan apakah negara tersebut berlanjut atau tidak keanggotaannya di organisasi internasional ataukah entitas yang baru muncul tersebut memenuhi atau tidak unsur negara. Dalam konteks organisasi internasional, saya akan berikan Anda contoh yang saya pikir cukup mainstream, ya, yaitu Rusia. Rusia dianggap sebagai continuance dari Uni Soviet ketika Uni Soviet bubar. Ya, sehingga keanggotaan Uni Soviet di PBB ini dilanjutkan oleh Rusia. Keanggotaan PBB di PBB Uni Soviet dilanjutkan oleh Rusia. Sehingga bukan hanya Rusia tetap menjadi anggota PBB ketika baru muncul, tapi juga Rusia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ini Anda bisa lihat bagaimana continuance ini bisa berpengaruh ya setelah terjadinya suksesi negara. Ini penting. Karena intinya dari suksesi negara continuance atau tidak. Gitu ya. Bukan hanya continuance negara tersebut, misalnya continuance atau tidak treaty-nya. Treaty yang dibuat negara predesesor. Apakah dia continuance ke negara yang suksesor atau tidak? Hutangnya, apakah beralih atau tidak? Tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya, apakah beralih atau tidak? Ya. Isu suksesi negara dalam hukum internasional saya pikir memang sedikit kompleks ketika kita berbicara aturan-aturan hukum internasional yang berkembang. Aturan hukum internasional yang berkembang merupakan respons dari perubahan politik. Dan kadang perubahan politik tersebut terkait dengan suksesi ini tidak selalu ditindaklanjuti secara konsisten oleh masyarakat internasional. Aspek hukum suksesi negara memang mulanya berkembang dalam bentuk hukum kebiasaan internasional. Setelah itu barulah terdapat dua konvensi internasional, dua perjanjian internasional yang mengatur suksesi negara. Ya, awalnya hukum kebiasaan internasional, kemudian ada muncul dua perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum ketika Anda menentukan masalah-masalah mengenai suksesi negara. Anda harus catat ini. Perjanjian yang pertama adalah Vienna Convention on Succession of States in respect of treaties. Vienna Convention on Succession of States in respect of treaties.
tahun 1978. Ini sudah berlaku ya. Biasanya kita singkat perjanjian ini dengan sebutan VCST 1978. VCST 1978. Perjanjian kedua yang harus Anda catat adalah Vienna Convention on Succession of States in respect of state property, archives, and debts tahun 1983. Vienna Convention on Succession of States in respect of state property, archives, and debts 1983. Sayangnya perjanjian ini belum berlaku, namun walaupun belum berlaku, banyak aturan yang ada di dalam konvensi ini merefleksikan hukum internasional yang ada, yang eksis. Nah, saya ingin memulai pembahasan lebih mendalam mengenai salah satu aspek dari dua perjanjian tadi, ya, aspek yang diatur oleh VCST, yaitu suksesi perjanjian. Ya, karena kita berbicara negara, maka suksesi negara, maka pertanyaan selanjutnya biasanya adalah permasalahan selanjutnya, apakah ada suksesi perjanjian internasional atau tidak kalau dalam hukum internasional ya. Oke, sebagaimana sudah sempat saya bahas sebelumnya, suksesi perjanjian internasional diatur dalam hukum kebiasaan internasional yang juga tertuang dalam VCST 1978. Perjanjian ini diaplikasikan pada suksesi perjanjian yang terjadi setelah tahun 1996. Kenapa? Karena 1996 merupakan tahun di mana VCST mulai entered into force. Mulai berlaku. Walaupun dibuat 78, tapi 96 mulai berlakunya. Ya. Dalam hal suksesi perjanjian ini, kita harus terlebih dahulu memperhatikan apa jenis perjanjiannya. Ketika kita mendapatkan isu suksesi perjanjian, bagi terlebih dahulu. Anda harus bagi terlebih dahulu. Langkah pertama, Anda bagi terlebih dahulu jenis perjanjian apa yang Anda hadapi. Kita bagi ke dalam 3 kategori perjanjian. Perjanjian teritori, perjanjian politik, dan perjanjian lainnya. Teritori, politik, lainnya. Kenapa saya bagi menjadi 3? Karena aturannya beda-beda terhadap jenis perjanjian tersebut. Ya. Ketentuan suksesi negara terhadap ketiga jenis perjanjian itu berbeda. Pada perjanjian teritori berlaku pasal 11 VCST di mana suksesi negara tidak mempengaruhi status dari batas negara yang diatur sebelumnya berdasarkan perjanjian internasional atau hak dan kewajiban yang diberikan berdasarkan perjanjian internasional yang berkaitan dengan rezim perbatasan. Kalau perjanjiannya jenis perjanjian teritori atau perjanjian yang berkaitan dengan rezim perbatasan, ya, ini berlanjut kepada negara suksesor. Menegaskan prinsip dalam hukum internasional yang dikenal dengan sebutan uti possidetis, di mana negara yang mengalami dekolonialisasi mewarisi wilayah negara yang sebelumnya dimiliki negara kolonial. Terhadap perjanjian politik, atau dikenal juga dengan personal treaties, karena perjanjian politik ini memunculkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan rezim kekuasaan serta orientasi politis di satu wilayah, ya, di satu wilayah tertentu. Contohnya misalnya perjanjian persahabatan atau perjanjian alliance yang dibuat oleh negara. Ini masuk ke dalam perjanjian politis. Maka secara natural tentu saja perjanjian politis semacam ini tidak mengikat negara suksesor. Yaitu kan perjanjian yang dibuat sebelumnya, orientasi politik negara sebelumnya. Maka negara suksesor tidak harus untuk melanjutkan. Ini secara natural seperti itu. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana perjanjian dianggap sebagai perjanjian politik ini masih samar. Terdapat masalah definisi yang belum terlalu clear di sini. Untuk perjanjian lainnya, jenis perjanjian ketiga, terdapat kecenderungan bahwa ada keberlanjutan bagi perjanjian internasional yang sifatnya multilateral. Multilateral berlanjut. Namun memang tidak mutlak sih. Dalam perkembangannya terdapat praktik yang berbeda untuk perjanjian multilateral ini. Untuk perjanjian bilateral yang dibuat oleh dua pihak saja, dua negara saja. Kalau multilateral kan tadi banyak negara ya dalam satu perjanjian. Kalau ini dua negara saja, ya maka akan berlaku ini yang menarik. Pendekatan ini harus Anda catat, clean slate. Pendekatan clean slate. Untuk bilateral berlaku clean slate.
seperti yang dipraktikkan Amerika Serikat, Panama, Belgium, dan Finlandia. Berdasarkan pendekatan clean slate, hak dan kewajiban tidak berpindah ke negara suksesor. Tidak berpindah. Negara suksesor memulai sesuatu hal, memulai kehidupannya dengan piring yang benar-benar bersih. Seperti kata clean slate itu sendiri. Clean slate. Ya, tidak ada hak dan kewajiban yang beralih. Tidak ada perjanjian yang beralih. Ya. Setelah melihat jenis perjanjiannya, tadi Anda sudah bagi ke dalam 3, langkah apa yang selanjutnya Anda harus lakukan? Langkah selanjutnya adalah Anda harus melihat bentuk suksesinya itu apa. Bentuk suksesinya apa? Apakah absorpsi dan merger, yang bentuk yang pertama, absorpsi dan merger. Bentuk yang kedua adalah penyerahan satu teritori dari satu negara ke negara lain. Cession of territory from one state to another. Yang ketiga adalah pemisahan atau penarikan diri dari sebuah negara untuk membentuk negara baru. Secession. Dikenal dengan secession, bukan succession. Secession from an existing state to form a new state or states. Ya, itu bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat adalah negara yang baru merdeka, newly independent state. Bentuk kelima adalah pembubaran negara atau dissolution of states. VCST memiliki pengaturan tersendiri terhadap bentuk suksesi negara tersebut masing-masing. Ya. Untuk absorpsi dan merger, ini berlaku pasal 31 ayat 1 dan 2 VCST. Ini Anda harus lihat nanti ya. Untuk absorpsi dan merger berlaku pasal 31 ayat 1 dan 2. Ketika terjadi penyerapan negara yang satu ke negara yang lainnya, maka negara yang diabsorpsi akan hilang biasanya. Selalu akan hilang. Yang muncul adalah hanyalah satu negara yang melakukan absorpsi. Misalnya, kalau saya boleh berikan rumus, A plus B sama dengan A. Jadi A-nya ada, B-nya hilang. Atau A plus B sama dengan B. A-nya hilang, B-nya ada. Jadi muncul negara B. Ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 VCST. Dari sisi negara yang diabsorpsi, perjanjian politik yang diabsorpsi menghilang, perjanjian teritori tetap berlanjut, perjanjian jenis lainnya kemungkinan akan menghilang bersama negara yang diabsorpsi. Ya, ini dari sisi negara yang diabsorpsi. Pasif, diabsorpsi. Perjanjian politik hilang, perjanjian teritori lanjut, perjanjian jenis lainnya akan menghilang biasanya. Dari sisi negara yang mengabsorpsi, aktif, perjanjian negara yang mengabsorpsi tentu saja terus berlanjut dan ada kemungkinan diperluas ke wilayah negara yang baru masuk tadi, yang baru diabsorpsi tadi. Bisa diperluas keberlakuannya ke wilayah tersebut. Nah, pasal 31 dan 2 VCST tersebut juga berlaku bagi merger. Ya, bagi yang mengalami maksudnya penggabungan atau unifikasi. Rumusnya apa Pak unifikasi ini? Ya, A plus B sama dengan C. Jadi A-nya hilang, B-nya hilang, muncul satu negara baru yang bernama C. Kalau tadi kan A plus B sama dengan B atau A. Ini A plus B sama dengan C. Ini merger. Penyerahan satu teritori dari satu negara ke, maksud saya adalah penggabungan antara dua negara menjadi, atau lebih biasanya, bisa juga lebih, menjadi satu negara yang betul-betul baru. Ini berlaku juga pasal 31. Ya. Oke, untuk bentuk selanjutnya yaitu penyerahan satu teritori dari satu negara ke negara lain. Penyerahan satu teritori dari satu negara ke negara lain, bentuk yang kedua tadi ya. Ini berlaku pasal 15 VCST dengan pengaturannya yang dikenal dengan, mohon dicatat, Moving Frontiers Rule. Moving Frontiers Rule, benteng frontiers. Moving Frontiers Rule. Perjanjian negara predesesor berhenti berlaku untuk wilayah teritori yang diserahkan. Ini Moving Frontiers Rule. Pertama, perjanjian negara predesesor berhenti berlaku untuk wilayah teritori yang diserahkan. Kedua, perjanjian negara suksesor berlaku di wilayah teritori yang didapatkan, ada pengecualiannya, kecuali perluasan tersebut akan bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian internasional atau secara radikal dapat merubah kondisi pelaksanaan perjanjian internasional itu. Ya. Moving Frontiers Rule.
Kemudian untuk bentuk lainnya, pemisahan atau penarikan diri dari sebuah negara untuk membentuk negara baru, secession, ya. Rumusnya adalah A menjadi A, B, dan C. A-nya tetap ada, tapi ada B dan C, DST, dan seterusnya. A menjadi A, B, dan C. Pemisahan diri dari sebuah negara. Negara A-nya ada. Untuk suksesi semacam ini berlaku pasal 34 dan 35 VCST. Pasal 34 ditujukan untuk negara suksesornya, ya. Sedangkan pasal 35 ditujukan untuk negara predesesornya. Untuk negara suksesornya, ya, pasal 34, pertama, setiap perjanjian yang berlaku pada tanggal suksesi negara di seluruh wilayah negara predesesor berlanjut keberlakuannya di setiap negara suksesor yang terbentuk. Saya ulangi, setiap perjanjian yang berlaku pada tanggal suksesi negara, setiap perjanjian yang berlaku, ya, ketika terjadinya suksesi negara, di seluruh wilayah predesesor berlanjut keberlakuannya bagi setiap negara suksesor yang terbentuk. Yang kedua, setiap perjanjian yang berlaku pada bagian dari teritori negara, hanya sebagian saja, setiap perjanjian yang berlaku pada bagian dari teritori negara predesesor berlanjut keberlakuannya bagi negara yang menjadi negara suksesor di wilayah tersebut. Ya. Kedua. Sedangkan pasal 35 ini ditujukan untuk negara predesesor yang secara umum mengatur bahwa semua perjanjian internasional berlaku pada saat suksesi, yang berlaku pada saat suksesi tetap berlaku. Ya, jadi setiap perjanjian internasional yang ada tetap berlaku di negara predesesor tersebut. Pasal 35. Kedua pasal tersebut bisa dikecualikan biasa dengan perjanjian para pihak atau pemberlakuannya dianggap dapat bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian internasional itu, atau secara radikal dapat merubah kondisi pelaksanaannya. Ya. Bentuk selanjutnya, negara yang baru merdeka, yaitu newly independent states, ya, dalam istilah bahasa Inggrisnya. Bagi negara yang baru muncul akibat dekolonialisasi, secara umum berlaku pasal 16 VCST. Pasal 16 VCST menyatakan bahwa newly independent state tidak terikat untuk menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang sebelumnya berlaku di wilayahnya. Jadi tidak ada urusan dengan perjanjian yang dibuat oleh negara predesesor, oleh negara kolonial sebelumnya. Baru merdeka, ya tidak ada urusan berdasarkan pasal 16. Kemudian pasal 17 mengatur bahwa perjanjian internasional mengenai wilayah teritori atau batas negara tetap berlaku, ya. Ini doktrin uti possidetis diwujudkan dalam pasal 17. Bahwa setiap perjanjian internasional mengenai wilayah teritori atau batas negara tetap berlanjut bagi negara suksesor. Ya. Hanya saja memang berdasarkan pasal 17 ini ada satu hal yang harus dilakukan oleh negara suksesor, yaitu mengirimkan notification of succession kepada negara-negara pihak lainnya. Ya. Jadi mereka harus mengirimkan notification, pemberitahuan kepada negara-negara lainnya bahwa setelah terjadi suksesi. Oke, untuk bentuk yang terakhir, dissolution of states atau pembubaran negara, rumusnya A menjadi X, Y, dan Z. A-nya hilang, X, Y, dan Z, atau terserah Anda mau kasih nama negara apa ya. Pokoknya A-nya hilang, negara A-nya hilang. Jadi negara yang betul-betul baru. Ya. Semua betul-betul baru. Untuk ini berlaku pasal 34 VCST. Pertama, setiap perjanjian yang berlaku pada tanggal suksesi negara di seluruh wilayah negara predesesor berlanjut keberlakuannya di setiap negara suksesor yang terbentuk. Ya. Setiap perjanjian yang berlaku pada tanggal suksesi negara di seluruh wilayah negara predesesor berlanjut keberlakuannya di setiap negara suksesor yang terbentuk. 2. Setiap perjanjian yang berlaku pada bagian dari teritori negara predesesor berlanjut keberlakuannya bagi negara yang menjadi negara suksesor di wilayah tersebut. Pasal 34. Ya. Oke. Selain suksesi perjanjian dalam suksesi negara, ya tadi saya sudah selesai nih membahas bentuk-bentuk dan aturannya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke sub pokok bahasan lainnya. Ya, dan ini saya rasa akan menjadi penutup perkuliahan atau pengantar perkuliahan hukum internasional materi mengenai suksesi negara. Ya. Selain suksesi perjanjian, ya. Dalam suksesi negara juga Anda harus mengetahui adanya aturan hukum internasional yang berlaku bagi suksesi terkait dengan keanggotaan dalam organisasi internasional, aset dan hutang, properti negara, arsip-arsip negara,
hutang publik, private rights, dan kewarganegaraan. Ada 7 yang belum saya bahas. Ya. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membahas semua itu, namun jangan khawatir, materi tersebut dapat Anda pelajari secara independen dengan membaca bahan bacaan yang saya berikan sebagai pendamping video ini. Demikian sesi pengantar perkuliahan kali ini, saya Gary Gumelar Pratama, undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.